Selamat berjumpa kembali dengan Uki Channel. Yang kali ini akan kembali membahas materi matematika buat putra-putri kita. Untuk membangun channel ini silahkan tekan tombol jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih. Kali ini pertemuan lanjutan dari bangun ruang. Bangun ruang yang kedua kali ini kita akan membahas tentang limas. Bangun yang kedua itu memang limas. Limas itu apa? Sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi kita ulang lagi. Pengertian limas adalah bangun ruang yang semua titik sudut alasnya ditarik pada satu titik, pada titik puncak atau sudut puncak. Contoh limas itu ada limas segi 4, limas segi 3, limas segi 5, limas segi 6, kerucut. Sebenarnya banyak sekali, tergantung dari alasnya. Karena limas itu merupakan bangun ruang, maka namanya juga tergantung dari alasnya. Kalau alasnya segi 5, limas segi 5. Kalau alasnya segi 3, limas segi 3. Ya. Kita mulai dari pertama adalah limas segi 4. Nah, bagaimana ciri-ciri limas segi 4 itu kita lihat dari rusuk-rusuknya. Alasnya berupa persegi, bisa persegi panjang, mempunyai 4 rusuk. Nah, dan mempunyai 4 titik sudut pada alasnya. Nah, dari masing-masing titik sudut ini kan ditarik oleh rusuk. Ada 4 rusuk sehingga mempunyai 8 rusuk. Nah, kemudian dari sisinya juga sama, sisi itu dibentuk oleh sisi-sisi alasnya. Maka kalau limas segi 4 itu mempunyai 4 sisi, alasnya mempunyai 4 sisi, maka sisinya pada limas segi 4 adalah sisi alas ditambah sisi miringnya. Maka menjadi ciri-ciri yang pertama adalah mempunyai 8 rusuk. Kemudian yang kedua, ini sisi-sisinya alas, kemudian sisi miringnya, maka mempunyai 5 sisi, 1 sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisi berbentuk segitiga, dan segitiganya itu adalah segitiga sama kaki. Titik sudutnya juga merupakan titik sudut dari alasnya ditambah sudut puncak. Jadi kalau limas segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4 mempunyai 4 titik sudut, tambah sudut puncaknya mempunyai 5 titik sudut. Nah, gampang kan? Nah, sekarang limas segitiga. Limas segitiga alasnya berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk segitiga mempunyai 3 rusuk. Mempunyai 3 titik sudut juga. Kemudian dihubungkan dengan rusuk ke titik puncak ini. Dihubungkan ke titik puncak. Sisinya juga sama. Dari masing-masing sisi dari alasnya ini, alasnya berbentuk segitiga. Ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu mempunyai alas, mempunyai tinggi, mempunyai sisi miring. Nah, masing-masing sisi ini nanti akan membentuk sisi yang nanti menghubungkan dengan sudut puncak. Ini juga merupakan segitiga sama kaki juga. Ya. Segitiga sama kaki. Maka ciri-cirinya untuk segitiga, limas segitiga, mempunyai 6 rusuk. Rusuk alasnya, kemudian tiap-tiap sudut dihubungkan dengan 3 rusuk juga. Maka menjadi mempunyai 6 rusuk. Kemudian sisinya adalah sisi alas ditambah sisi miringnya. Sisi alasnya 1, sisi miringnya berupa segitiga sama kaki, sama dengan 4 sisi. Mempunyai 4 sisi berbentuk segitiga, kemudian 3 segitiga sama kaki. Di mana? Di sisi miringnya.
Titik sudutnya adalah alasnya mempunyai 3 titik sudut tambah puncak, maka menjadi mempunyai 4 titik sudut. Nah, kalau kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Tidak sendiri namanya, kayak tabung juga. Tabung adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, pada kerucut itu dibentuk oleh sebuah lingkaran, kemudian lingkaran itu dibalut oleh selimut, selimutnya itu berupa juring. Jadi bukan segitiga, tapi juring ya. Nah, bagian dari ruas lingkaran. Maka ciri-cirinya kerucut mempunyai 2 sisi. Sisi alasnya berupa lingkaran, dan selimutnya berupa juring. Mempunyai 2 sisi, yaitu juring lingkaran sebagai selimut dan lingkaran sebagai alas. Mempunyai 1 rusuk, yaitu rusuk lengkung pada bawahnya. Tidak mempunyai titik sudut, dan semakin tinggi kerucut maka jari-jari juring semakin panjang. Semakin pendek suatu kerucut maka jari-jari juring semakin pendek. Nah, demikian penjelasan tentang bangun ruang yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali untuk materi berikutnya. Terima kasih.